Hai guys, welcome back. Aku bener-bener excited banget buat ngepost video ini karena ini adalah pengalaman pertama aku seumur hidup menjalankan diet. Tapi tujuannya itu bukan untuk diet yang bener-bener nurunin berat badan secara signifikan, tapi aku mau sharing gimana aku tuh mau menjalani makan sehat dan hidup lebih mindful. Jadi aku nerapin intermittent fasting dengan jendela makan jam 12 siang sampai jam 8 malam. Sisanya aku cuma minum air putih dan teh hijau. Untuk detailnya aku bakal share, apalagi di hari pertama aku udah masukin beberapa info-info tertentu juga. Aku harap kalian bisa nonton sampai habis, dan sisanya aku bakal ceritain apa sih yang aku dapetin selama 6 hari ini. Jadi ini video yang bukan cuma nunjukin aku makan apa, karena aku juga jujur di sini aku ikut catering sehat. Dan alasannya kenapa nanti aku bakal jelasin lebih lanjut. Jadi pokoknya aku harap kalian bisa nonton sampai habis, dan mungkin ini bisa jadi inspirasi kalian buat yang mau mulai diet. Karena aku bener-bener turun 2 kilo pas selama 6 hari ini. Dan yang kalian lihat ini sekarang tadi H-1 aku mulai diet. Ini meal prepnya dan menunya udah aku tampilin. Next langsung kita ke day 1. Jadi aku tuh mulai dengan catering sehat 5 hari doang guys. Karena jujur aku tuh gak punya waktu dan belum ngerti harus masak apa. Jadi aku pilih jalan tengah dulu, dan ini no endorse ya. Aku ikutin catering dari Healthy Go untuk fat loss. Di sini aku gak bakal detail bahas makanan apa aja yang aku makan, karena menurut aku jenis makanan sehat itu beda-beda buat tiap orang. Yang penting adalah kita memilih apa yang emang sehat dan cocok buat tubuh kita. Aku sendiri pilih ikut catering sehat supaya nggak pusing mikirin defisit kalori dan menu harian. Tapi buat kalian yang mungkin punya menu sehat sendiri, silakan dilakukan. Atau yang mungkin mau ikutan kayak aku, ikutan dengan catering sehat juga bisa. Dan menu makan malamnya tuh yang tadi aku sebutin, aku cuma makan salad sayur aja yang tadi di video di awal. Itu aku prep buat makan malam. Dan itu aja yang aku ulang setiap hari. Dan di kantor setiap jam 10 pagi atau jam 11 seperti tadi kalian lihat, aku rutin minum teh hijau sebagai pengganti cemilan manis. Dan yang kalian lihat ini day 1 itu beneran jujur susah banget aku lakuin, karena aku tadi udah makan makanan cateringnya dan pasti kan porsinya sedikit ya. Terus aku masih lapar guys, jadi aku makan lah. Aku bawa nih salad sayur ini yang harusnya buat dinner, aku bawa pagi-pagi buat di kantor. Terus aku sisain dikit buat nanti aku makan sore-sore. Karena aku tuh sebelumnya punya kebiasaan yang bener-bener kurang bagus ya guys, karena aku suka banget nyemilin keripik, gorengan dan sebagainya. Dan akhirnya aku ganti kayak gini nih, jam 3 atau jam 4 tuh aku makan buah-buahan buat snack sorenya. Terus juga nanti aku lanjutin lagi sama minum teh hijau di sore harinya. Ini aku beneran lapar banget, bener-bener lapar. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk makan telur rebus guys, yang tadi di salad. Terus habis itu ini udah jam 4.49, aku lapar lagi dan akhirnya aku abisin nih si salad sayurnya. Next makan malam aku cuma nggak cuma sih, di sini aku makan ubi ya, ubi bakar madu gitu. Terus aku masih lapar dan di meja ada ayam goreng, aku cuma makan ayam. Terus habis itu nggak pakai nasi, dan aku lagi minumin jamu setelah makan. Terus habis itu aku treadmill selama 30 menit untuk menghilangkan sisa-sisa kalori di tubuhku yang masih banyak ini. Terus habis itu aku tidur maksimal jam 10 malam. Ini emang udah kebiasaan aku sih. Terus lanjut ke day 2. Ini aku langsung shoot aku di kantor, dan aku mungkin gak akan jelasin secara detailnya lagi kayak gimana, karena kalian udah lihat lah ya gimana rutinitas secara lengkap di day 1 tadi. Kalian bisa screenshot kalau misalnya kalian butuh. Dan di day 1 ini aku ngerasa masih susah banget. Bayangin kayak abis turun dari stasiun lewat depan tukang batagor, sampai rumah lewatin tukang seblak, di kantor keripik everywhere, di HP juga promo kopi banyak banget. Tapi aku inget alasan awal aku mulai itu aku mau sehat, bukan mau kurus yang ekstrim gitu, dan juga bukan ikut tren, tapi karena tubuh aku tuh butuh aku untuk lebih peduli sama kesehatan aku. Dan di hari kedua ini aku udah mulai sadar bahwa craving itu bukan selalu lapar. Tiap kali pengen makan sesuatu, aku berhenti dan tanya dulu ke diri aku sendiri, ini aku lapar gak sih, atau cuma pengen aja? Dan ternyata tubuh kita tuh bisa jawab jujur kok. Malah ya bakal kasih tahu kita apa adanya. Kalau haus ya tinggal minum, ngantuk ya tinggal istirahat,
pengen martabak mungkin harus dipikir lagi, kadang cuma karena bosen aja, bukan karena lapar. Dan di hari selanjutnya aku udah mulai bisa beradaptasi secara perlahan. Aku mulai bisa dengerin tubuh aku, kapan dia kenyang, kapan dia beneran butuh makan, dan kapan aku tuh cuma lagi ngidam aja. Yang kerasa bukan cuma badan lebih ringan guys, tapi mental juga lebih stabil, gak overthinking, gak labil. Dan aku mulai bangga sama diri sendiri karena bisa nolak makanan yang sebelumnya tuh susah banget aku tolak. Dan ini juga bagian penting dari perjalanan aku. Yang tadi kalian bisa lihat di awal, aku punya kebiasaan treadmill sepulang kerja. Awalnya aku idealis banget guys, kayak pokoknya harus 30 menit sehari. Tapi realitanya hari kedua aku istirahat, badan aku pegel luar biasa. Dan di situ aku sadar kalau kadang kita harus lepas dulu dari ekspektasi dan fokus ke niat awal, yaitu yang penting dijalanin. Karena hari-hari berikutnya aku tetap jalanin treadmill, tapi aku berhenti mikir harus sekian menit. Kalau bisa 10 menit, ya udah bagus, lebih dari itu syukur, dan yang penting dilakuin gitu. Jujur ya, selama ini aku sering banget cari tips anti males, tips produktif, motivasi dari YouTube, Instagram, TikTok, dan hampir semuanya bilang stop dipikirin, mulai aja. Tapi pas aku coba nggak bisa. Namanya juga pikiran, dan itu tetap datang guys. Dan disinilah aku mau share satu hal yang aku rasa penting banget. Pikiran itu nggak harus disingkirin dulu biar kita gerak. Justru sambil mikirin itu, kita tetap bisa gerak kok. Kayak contohnya waktu aku malas olahraga, otak aku tuh mulai ngasih 1001 alasan. Udah capek kerja, Angel, nggak usah lanjut. Atau pulang pergi aja udah 6000 langkah, ngapain lagi? Tapi tahu nggak apa yang aku lakuin? Aku turutin pikiran-pikiran itu tapi sambil gerak. Jadi sambil mikir, aduh males banget, tapi aku tetap jalan nyalain treadmill. Terus sambil mikir, aduh udah gak sih capek banget, tapi aku tetap naik ke treadmill itu. Dan karena udah di atas, udah dinyalain, kaki aku otomatis gerak. Waktu gak terasa berlalu, dan hasilnya apa? Aku berhasil olahraga. Dan dari sini aku belajar, kadang tuh kita bukan gak produktif, kita cuma belum bisa kendaliin aja diri kita sendiri. Kita kebanyakan dikontrol sama pikiran, mood, craving, alasan yang terus menerus muter di kepala. Tapi bukan berarti kita tuh harus jadi robot ya. Makanya aku selalu ingetin, tanya ke diri kita sendiri, aku ini capek beneran atau cuma males sih? Atau aku bisa jalan 5 menit gak ya kira-kira? Atau juga yang mungkin sering kalian alamin juga, ini tuh aku aus atau cuma pengen manis-manis aja sih? Tubuh kita tuh ternyata jujur banget, kita cuma harus belajar komunikasi sama diri kita sendiri. Dan banyak orang pikir self love itu harus facial, spa, liburan. Ya itu boleh, gak salah, tapi bukan itu intinya. Menurut aku self love adalah saat kita bisa bedain apa sih yang kita butuh sama apa yang kita cuma pengen. Dan saat kamu bisa jujur sama diri sendiri, bisa bilang enggak ke makanan yang gak bikin kamu lebih baik, dan bisa bilang iya ke olahraga walaupun cuma 5 menit, itu tuh udah bentuk cinta yang paling nyata menurut aku. Dan perjalanan 6 hari ini mungkin gak sempurna, tapi jujur ini adalah minggu paling terbaik yang pernah aku rasain dan paling penuh kesadaran buat aku, karena aku dapat kesehatannya, dapat mental secara sehatnya juga dapat, dan aku jadi lebih kenal sama diri aku sendiri. Dan aku ngerasa bahwa quotes yang bilang don't wait for the perfect moment, take the moment and make it perfect, itu tuh bener adanya. Jadi buat kalian yang lagi nonton, kalau kamu juga lagi belajar hidup lebih sehat, kalian tulis aja cerita kamu di komentar. Kalau kamu baru mau mulai dan bingung dari mana, gak apa-apa, share aja, kita bisa belajar bareng. Dan ini adalah hari kelima. Tadi udah aku share apa aja dari menu-menu yang catering yang aku pakai. Dan ini aku dietnya gak ketat sama sekali guys. Dan ini bonus mini vlog aku ke salah satu cafe di Jakarta yang pacar aku nemuin di TikTok. Ternyata bagus banget, nanti kalian lihat aja makanannya dan tempatnya juga bagus banget. Dan ya itu, ini sebagai sambil penutup lah ya, aku ngomongin kata-kata sebelum menutup video ini. Untuk aku sendiri nggak melanjutkan catering dan nggak juga makan salad sayur tiap malam, karena aku takut berat aku makin turun. Karena ini aja 6 hari dengan diet yang nggak terlalu strict aja, berat aku udah turun 2 kilo. Dan karena aku udah mencapai berat ideal aku sekarang, jadi tinggal aku pertahanin aja. Dan aku masih intermittent fasting, beralih ke nasi merah by the way, tapi dengan porsi yang normal, nggak ada tuh defisit kalori lagi, tapi tetap makan buah dan sayur. Dan aku usahain tetap treadmill setiap hari sebisa mungkin. Jadi ya overall itu guys perjalanan aku selama 6 hari ini. Dan di hari ke-6 ini aku juga tetap diet, tapi ya
nggak terlalu ketat, aku tetap makan makanan yang aku mau gitu. Aku cuma menjalankan intermittent fasting. Tapi emang intermittent fasting ini emang bagus banget karena mama aku sendiri udah merasakan sempet turun 10 kilo dulu pas ngelakuin ini. Jadi kalau kalian mau tahu lebih lanjut, kalian bisa googling aja. Karena aku bukan expertnya, aku takut salah memberikan info. Tapi buat aku sendiri, aku menjalani yang 16-8. Jadi 8 jam makan, 16 jam nggak makan apa-apa gitu. Kalaupun mau minum boleh, tapi jangan yang ada tambahan gulanya atau manis-manis. Jadi aku cuma minum air putih sama teh hijau aja kalau aku. Dan ya itu perjalanan aku selama 6 hari ini seru banget dan malah keterusan. Percaya deh kalau kalian udah jalanin, coba aja 3 hari dan berhasil, pasti mau gagal aja tuh mikir banget. Karena kayak sayang banget gak sih udah berusaha sekeras mungkin untuk berjalan beberapa hari. Apalagi kalau kalian berhasil lakuin 6 hari bahkan berbulan-bulan, aku jamin kalian bakal bisa lebih aware sama apa yang kalian makan. Lebih bisa bedain juga mana waktunya lapar beneran sama cuma nyemil karena bosan. Dan alhasil pola hidup lebih terjaga dan ngurangin gula itu bener-bener paling ngaruh sama kesehatan kita. Please banget kalau kalian mau coba, komen di bawah. Kalian bisa checklist kalau kalian mau coba 6 hari disiplin hidup sehat, pasti kalian bisa. Jadi aku harap kalian bisa like dan share juga video ini ke teman kalian mungkin yang lagi butuh motivasi buat mulai tanpa strict banget diet-diet ketat, tapi tetap bisa ngaruh. Dan jangan lupa juga kamu gak harus nunggu niat penuh banget, kamu juga gak harus nunggu pikiran negatif hilang. Kamu cuma perlu satu langkah kecil aja, satu piring makan sehat, atau satu kali jalan di treadmill, atau lari pagi, atau minum 1 gelas air putih di pagi hari. Itu udah cukup banget buat mulai guys. Jadi aku berharap video ini bisa memberikan motivasi buat kalian yang mau mulai. Dan ini adalah pengalaman diet yang seru banget menurut aku, karena aku juga gak tersiksa juga sih. Mungkin day 1 dan day 2 emang aku ngerasa berat karena ya biasanya aku random aja mau kapanpun makan. Kadang pagi nyampe kantor ada tukang gorengan aku beli, tapi ya ternyata itu memberikan efek yang kurang bagus ya di badan aku. Jadi ya semua pasti pernah merasakan di fase makan makanan gak sehat. Apalagi di video aku sebelumnya aku kan ceritain ya weekend aku sama pacar aku jalan-jalan sore-sore makan semua cemilan-cemilan kurang sehat. Tapi ya akhirnya aku membalas dengan ya diet ini gitu, dengan makan sehat, mengganti makanan-makanan kurang sehat. Jadi ya ini dia guys penutup diet aku di hari ke-6. Jadi aku habis marinasi dada ayam, cuma pakai lada, merica, sama bawang putih. Terus habis itu aku buat kayak gini buat nemenin salad sayur aku, dan rasanya enak banget. Dan ini juga aku minum jamu seperti biasa. Aku minum. Dan ya ini adalah perjalanan aku selama 6 hari. Semoga bisa menginspirasi kalian. Dan ini timbangan aku padahal abis makan guys, tapi beratnya pas banget 51,6. Seneng banget. Jadi sekian video dari aku, semoga bermanfaat buat kalian. See you di video selanjutnya ya guys. Dan jangan berhenti dengerin diri kalian sendiri. You got this guys. Jangan lupa buat share juga pengalaman kalian di kolom komentar kalau misalnya kalian tertarik. Itu aja dari aku. Thank you so much for watching guys. Selamat istirahat kalau kalian nonton malam-malam, dan selamat beraktivitas kalau kalian nontonnya pagi-pagi. Bye bye. Thank you.